He's coming soon. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Anak Nuha. Kita itu ya, kita sangat istimewa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Nah, ini memasuki bulan pertama, minggu pertama pada bulan Mei kalender Masehi. Nah, hari ini saya menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul Home Sweet Home. Ya, Home Sweet Home itu seringkali menjadi sebutan banyak orang, yang artinya rumahku adalah istanaku atau rumahku itu surgaku, saudara. Nah, Home Sweet Home itu menjadi satu moto kebanggaan dalam kehidupan, khususnya di rumahnya. Oleh sebab itu kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Misle atau kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Kitab Misle atau kitab Amsal pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-6. Demikian daftar Elohim. Beit Sadik Kosen Raf Ute Fuet Rosa Ne'acharet, yang artinya, saudara, di rumah orang benar atau orang adil ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik adalah bencana. Nah, di dalam kitab Misle ini seringkali ada satu ayat tetapi mengandung dua makna. Yang pertama adalah tentang berkat, yang satu tentang kebenaran orang benar, yang satu tentang orang fasik, saudara. Seperti salah satunya di dalam kitab Misle ini, yaitu Misle 15 ayat yang ke-6 atau Amsal 15 ayat 6, yaitu di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik adalah bencana. Makanya seringkali orang dunia berkata, jangan kasih makan anak-anakmu, keluargamu dengan uang yang tidak sah, nanti bisa jadi petaka, jadi bencana. Nah, orang dunia bisa berkata seperti itu, saudara. Padahal jauh sebelumnya kitab suci sudah mencatat bahwa di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik adalah bencana. Jadi banyak sebutan atau perkataan-perkataan di dunia ini sudah jauh sebelumnya tertulis di dalam kitab suci. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di rumah orang benar pasti ada banyak harta benda. Benar nggak bahwa di rumah orang benar itu banyak harta benda? Di dalam kehidupan kita, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, di dalam rumah orang benar yang pertama pasti ada keluarga. Betul nggak? Ada yang namanya keluarga. Di rumah orang benar ada keluarga. Keluarga yang membuat kita selalu kangen atau rindu jika kita meninggalkan rumah terlalu lama. Jadi kalau rumah itu ada rumah suasananya surga atau suasananya Samayim, pasti orang tidak betah pergi di luar. Dia akan lebih nyaman untuk tinggal di rumah, saudara. Sehingga kalau dia pergi lama akan merasa rindu, kangen dengan rumahnya. Kalau kita meninggalkan rumah itu lama. Nah, seringkali, saudara, itu dikatakan rumahku itu surgaku, rumahku itu istanaku. Artinya rumah itu suasana seperti surga, bukan seperti neraka. Kalau rumah seperti neraka, isinya cuma keributan, ketidakpercayaan, amarah, emosi, sakit hati, kepahitan, itu seperti neraka. Tapi kalau rumah yang suasananya rumah orang benar, seharusnya adalah rumah itu membuat suasana rindu. Makanya seringkali kalau entah Riel atau Imo pergi, saya mesti nanya, Riel kemana mah? Atau Imo kemana mah? Kalau lama pun dia pergi kemana, belum pulang, pasti saya WA, di mana sekarang? Pulang jam berapa? Nah, kenapa? Karena rumah ini harus membuat suasananya Samayim, suasananya surga. Nah, ada orang-orang yang rumahnya itu membuat gak nyaman, sehingga suaminya gak betah di rumah, pergi kemana terus. Di rumah kenapa kok rumahnya membuat gak betah? Karena istrinya lebih galak dibandingkan suaminya, sehingga kalau suaminya ngomong apa sedikit, wah, istrinya jauh lebih galak lagi, sehingga suaminya gak betah di rumah. Bisa juga sebaliknya.
Suaminya yang membuat gak betah istrinya. Kenapa? Mungkin pelit, mungkin terlalu arogan, terlalu kasar, terlalu mengekang, terlalu emosional. Nah saudara, harusnya sesuai kitab suci, rumah ini yang menciptakan suasananya kita sendiri, bukan orang lain. Sehingga rumah itu membuat suasananya nyaman. Saudara, saya pernah ada satu keluarga, kalau bapaknya datang, anaknya keluar. Jadi ketemu pun sebentar lebih baik pergi, gak mau ngobrol sama orang tuanya. Jadi kalau ketemu orang tuanya serasa takut, saudara. Begitu juga, begitu anaknya semakin besar, anaknya yang datang, orang tuanya yang gak betah di rumah. Nah ini membuat suasana menjadi gak nyaman. Oleh sebab itu di rumah orang benar pasti banyak harta. Harta yang pertama adalah suasana surga, suasana samayim. Amin. Suasana yang membuat kita ini nyaman, saudara. Betah di rumah. Amin, saudara. Jadi membuat suasana sehingga orang datang kok enak ya. Kalau saya pergi ke rumahnya itu kok enak. Orang yang rumahnya sering banyak keluar masuk orang itu berinteraksi, pasti suasana rumahnya lebih nyaman dibandingkan nggak mau mengunjungi. Kenapa Pak? Saya nggak mau berani ke situ karena begitu saya masuk rumahnya dia sekali aja langsung dipel. Wah, apa saya kotor ya? Nah, orang udah bisa perasaan. Saya baru datang sebentar, baru injakkan kaki kanan sudah disapu. Kalau kaki kanan dan kaki kiri dipel, loh apa saya kotor ya? Saudara, sehingga membuat orang nggak nyaman, saudara. Nah, kitab suci mengajarkan kita, saudara, di rumah orang benar itu banyak harta benda yang ada kasih suasana samayim di dalam rumah itu. Amin. Sehingga kita sama anak, sama istri bisa sharing, bisa ngobrol bareng, bisa sharing bareng. Kadang saya sama Bugem sering ngobrol. Kita mau buat gini gimana? Setuju nggak? Saya minta pendapat, saudara. Tidak asal saya main keputusan, tidak. Boleh nggak ini saya bilang ini? Oh ya bagus, ya apa-apa. Ya kenapa nggak dilakukan bersama-sama? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, di rumah orang benar, saudara, ada banyak harta benda. Harta benda yang kedua selain keluarga, saudara, yaitu perabot. Ada perabot rumah tangga, betul nggak? Kalau rumahnya kosong blok, itu tenda, camping saja ada tasnya, betul nggak? Tetapi saudara, di rumah orang benar ada perabot, ada banyak harta benda. Nah, perabot yang pertama, saudara, adalah ada dapur untuk masak. Nah, biasanya ada dapurnya, saudara. Ada dapur untuk masak atau tempat untuk masak. Artinya ada makanan rohani, ada sedia makanan. Ada nggak di rumah ini disediakan makanan rohani? Bisa ngumpul bareng, doa bareng, sharing bareng. Banyak daftar Elohim yang disampaikan. Ada nggak? Minimal ya sekali satu hari satu ayat kayak, atau doa bareng, paling nggak ngumpul bareng, doa bareng. Ada nggak? Nah ini makanan rohani yang disuguhkan orang tuanya kepada anaknya, atau sebaliknya justru anaknya yang menyuguhkan makanan buat orang tuanya. Pasti ada dapurnya, di mana itu untuk membuat makanan. Jadi tidak harus keluar cari makanan, saudara. Kemudian ada perabot rumah tangga yang lain, pasti ada kamar untuk istirahat atau tempat tidur. Nah kamar untuk istirahat atau tempat tidur adalah tempat memang untuk kita itu bisa refresh, kita beristirahat. Artinya saudara, sejauh pergi kemanapun kita, saudara, coba saudara bayangkan, mungkin kita bisa nginep di hotel yang berbintang, tapi tetap paling nyaman itu rumahnya sendiri. Bebas kita, saudara. Amin. Saudara, kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pergi ke rumah orang, saudara, misalnya gitu. Wah, rumahnya mewah luar biasa, saudara. Banyak hal fasilitasnya disediakan. Apakah saudara bebas? Saya yakin kalau tuan rumahnya sudah bangun, kita belum bangun saja, wis panik, betul gak? Waduh, ini gak enak nih. Masa yang tuan rumahnya sudah bangun, kita belum bangun? Kecuali wong dablek. Saudara, kalau saya gak enak, saudara. Kalau wah saya pergi tidur di rumah orang, harus kalau bisa saya harus bangun pagi paling tidak. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara, tetap saudara, artinya sejauh kemanapun kita pergi, rumah kita lah yang paling nyaman untuk ditinggali. Amin. Gak mungkin di rumah orang lain. Kalau kita di rumah orang lain berlama-lama, pertamanya si asik, ayo silahkan di sini 1 hari 2 hari, coba sebulan di situ terus. Wah, iki wis tinggal di sini sebulan, nak bangun siang,
wis beduk kayak tangi istilahnya saudara, pasti orang membuat gak nyaman saudara. Sudah gitu gak pernah mau bantuin ngapa-ngapain, mulai gak nyaman saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu yang kedua, perabot yang kedua adalah tempat untuk istirahat. Artinya rumah kita adalah rumah yang paling nyaman untuk kita tinggali, untuk kita berfellowship, untuk kita bersekutu. Yang ketiga ada biasanya nih, ada perabot yang lain seperti kulkas, mesin cuci dan lain. Nah kulkas itu gambaran untuk pengawet. Orang nyimpen makanan di kulkas itu kan supaya awet, betul gak? Oh, saat yang harusnya makanan ini sehari wis kebuang, dengan ditaruh di kulkas atau di lemari es akan membuat lama. Artinya saudara, pengawet makanan atau dan sebagainya, bisa gak kita membuat suasana itu awet? Rumah tangga kita ini awet. Makanya bagaimana kita bisa membuat suasana itu awet? Suasana yang menyenangkan di rumah orang benar itu awet suasananya. Jangan satu harinya baik, aduh sayang, gimana baik, satu harinya berantem terus. Besoknya baik, rukun lagi, 3 hari jim-jiman marah lagi. Nah ini cuma timbul tenggelam terus saudara. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya bahwa rumah itu bisa nggak tidak ada keributan. Jadi membuat suasana itu tenang, nyaman, bener-bener. Saya nggak pernah dikatakan di Samayim ini isinya keributan. Kemudian yang ketiga ada, selain kalau ada ada untuk pengawet, biasanya ada heater. Kalau di rumah orang Eropa itu biasanya ada heaternya karena ada musim dingin. Kalau musim dingin dia harus memakai pemanas ruangan. Nah, pemanas ruangan atau penghangat ruangan itu artinya bisa nggak kita membuat suasana di rumah itu nggak sepi, suasananya itu menghangatkan. Paham saudara? Jadi membuat suasana itu menjadi hangat. Ini sama dengan kalau suaminya datang, istrinya pergi, anaknya datang, suaminya, bapaknya pergi, bapaknya datang, anaknya kabur semua. Ini suasananya nggak nyaman. Tapi bisa nggak kita duduk bareng, guyon bareng? Artinya kita bisa benar-benar suasana rumah itu hangat, luar biasa. Kemudian ada juga kalau ada penghangat pasti ada pendingin. Kalau tempatnya daerahnya panas, belinya AC supaya dingin. Bisa nggak di setiap orang kita ini menjadi penyejuk di rumah kita? Kalau suaminya lagi ngegas galak, bisa nggak kita ini istri menjadi penyejuk? Kalau seandainya istrinya lagi banyak ngomong, lagi banyak masalah, bisa nggak suaminya menjadi penyejuk? Kalau suami istri lagi nggak nyaman, bisa nggak anaknya menjadi penyejuk di dalam rumah itu? Nah artinya suasana rumah itu banyak perabot yang memang isinya orang benar. Amin. Di rumah orang benar itu banyak harta benda. Artinya banyak kekayaan yang bisa diambil yang ada di situ. Yang terakhir saudara, yaitu kalau di rumah nggak mungkin sebagus apapun rumahnya, nggak ada toiletnya. Betul nggak? Mesti ada toiletnya saudara. Kalau zaman dulu ya lari ke kali saudara. Sekarang nggak, hampir semua rumah pasti punya. Hampir semua kontrakan saja mesti ada saudara, kos-kosan. Nah sekarang apa artinya kalau di rumah itu seperti itu? Itu adalah toilet itu tempat pembuangan kotoran, tempat di mana segala sesuatu yang tidak baik dibuang ke situ, kencing lah, BAB lah dan sebagainya. Artinya saudara, bisa nggak rumah yang tempat kita ini ada tempat untuk mencurahkan isi hati, buang di mana kita akan membuang segala kepahitan kita, segala kebencian kita, segala amarah kita. Ada waktunya kita itu membuangnya di tempat sampah itu, sehingga tidak lagi sampai menyimpan yang namanya penyakit. Itu ditinggalkan terus di dalam hati kita yang harus dibuang. Coba seandainya kita makan terus tapi nggak pernah kebuang, jadi penyakit saudara. Kita minum terus tapi nggak pernah kencing-kencing, jadi penyakit juga saudara. Artinya ada waktunya kita membuang. Nah kalau kita diterima segala sesuatu, saya pernah menyampaikan yang judulnya racun. Kalau kita diberikan racun sama orang ya jangan diminum. Racun itu adalah sesuatu yang mengintimidasi, sesuatu yang membuat kita sakit hati. Nah kalau itu kita simpan, tidak kita buang, yang berpenyakit adalah kita sendiri. Racun untuk diminum. Paham saudara? Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadikanlah rumah kita itu home sweet home. Rumahku, istanaku, rumah itu yang bisa menciptakan suasananya nyaman kita sendiri. Orang mau sehebat apapun,
pengkhotbah sedahsyat apapun, orang tahu kebenaran dapat Elohim sehebat apapun, tapi tidak bisa menjaga hati, harta benda yang Bapa Yahweh berikan, rugi saudara. Kita sudah tahu kebenaran saudara. Makanya seringkali kalau saya lihat rumah selain rumah lingkup kita yang terbesar adalah kehilat. Amin. Gereja, bisa nggak kita menjaga suasana kehilat kita ini menyaman? Suasana kehilat, suasana satu jemaat itu enjoy, nyaman saudara. Kita sudah tahu kebenaran yang hakiki, yang mungkin orang lain belum bisa terima. Tapi bisa nggak kita menjaga, melimpahkan sesuatu yang membuat orang menjadi nyaman. Jadi jadikan rumah kita itu benar-benar home sweet home, sehingga membuat nyaman untuk ditinggali dan semakin mendekatkan diri kita kepada Elohim. Kalau kita punya rumah bisa mendekatkan diri gak dengan Tuhan? Ayo buat fellowship pagi, atau kalau bisa doa pagi bareng-bareng. Doa pagi sendiri dengan doa pagi bersama pasti berbeda saudara. Akan ada ikatan yang jauh lebih kuat. Saya doa sendiri yo bisa, tetapi doa bersama itu jauh lebih kuat saudara. Karena sesuatu yang dipegang bersama-sama itu kekuatannya sangat besar. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa membuat suasana rumah kita ini menjadi damai, kita nggak perlu nyari surga kemana-mana saudara. Sehingga kenapa banyak orang melarikan diri ke hal-hal yang negatif? Karena di rumah sendiri tidak bisa membuat suasana samayim. Kenapa banyak orang pergi ibadah pindah kemana-mana? Karena di rumahnya sendiri tidak bisa membuat ibadahnya suasananya nyaman. Iya nggak saudara? Ada orang, wah yang penting saya menyembah Yahweh. Kenapa pindah sana pindah sini? Karena di rumahnya sendiri bisa nggak membuat nyaman. Saya isinya kalau ibadah di sini kok ngantuk. Saya kalau ibadah di sini kok rasanya nggak nyaman segala macam. Bisa nggak kita membuat suasana itu menjadi nyaman? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dengan fellowship kita seperti ini, mungkin orang belum bisa terlatih saudara. Wah, kalau di Hodula Yahweh, kalau Erev Sabat baca ayatnya panjang. Coba bayangkan tadi kita membaca ayat ini khususnya yang Mata tadi kan panjang banget saudara. Wah luar biasa. Tapi kalau kita ini sudah terbiasa mendapat Elohim ini, mau panjangnya kayak apapun menjadi nyaman. Benar gak saudara? Tapi bagi orang yang tidak terbiasa kan, waduh lama banget ya, ngantuk, terus aku rasanya gak nyaman, ibadah besok gak lagi deh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ibadah suasana gak nyaman saudara, ini kita ibadah nih, wah datang sekali besok sudah tidak akan pernah datang. Betul gak? Pertama sih mungkin tetap sampai selesai, tapi besoknya sudah gak mau ibadah. Kenapa? Karena suasananya gak nyaman saudara. Makanya taruh hati kita supaya rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan harta benda. Amin. Rumah yang penuh dengan berkat. Saya tiap pagi selalu berdoa rumah ini menjadi rumah doa, rumah berkat, rumah mujizat. Sehingga orang yang datang, kalau rumah doa itu tidak boleh ada ribut. Kalau rumah berkat ya memang banyak berkat saudara. Yang datang ya dapat berkat, yang mau pergi pun selalu bawa berkat. Amin. Entah itu berkat rohani atau rumah mujizat selalu terjadi banyak keajaiban di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir saudara, terlebih rumah Elohim. Kalau rumah kita sendiri saja, rumah pribadi yang kita tinggali di dunia ini bisa suasananya samayim, apalagi rumahnya Elohim. Amin. Rumahnya Tuhan, rumahnya Elohim, rumahnya Abah Yahweh, Yesus Masiah, pasti tidak akan ada keributan. Yang ada hanya kedamaian saudara dan kekekalan. Saudara yang dikasih, kalau rumah kita suasananya nyaman, benar-benar home sweet home, kita nggak mungkin pergi kemana-mana kok. Kita nggak mungkin mencari pelarian kemana-mana kok. Saudara yang dikasih. Nah ini yang bisa menjaga, menciptakan itu diri kita sendiri. Nggak bisa orang lain, saudara. Wah saya mau mengundang ini, ya kalau mengundang orang yang bisa membuat juru damai di tempat ini, ya selama orang itu ada saja. Begitu orangnya pergi ya berubah lagi saudara. Nah yang bisa menciptakan, membuat suasana itu kita sendiri. Yang terakhir ayatnya saudara, Tehillim atau Mazmur pasal 26 ayatnya yang ke-8. Demikian dapat Elohim, Yahweh ahavti me'on beiteha umkom miskan kevodeka. Yang artinya saudara, ya Yahweh aku mengasihi rumah kediamanmu dan tempat kediaman kemuliaanmu. Kalau mau membuat rumah kita ini menjadi rumah shalom,
rumah yang penuh dengan damai, kita harus mencintai rumah Tuhan. Amin. Nah, rumah Tuhan itu yang mana? Diri kita, saudara. Amin. Kenapa? Kalau diri kita sudah bisa mengendalikan diri, mulai dari perkataan, mulai dari sikap, tingkah laku, segala macam, pasti itu akan membuat damai. Amin, saudara. Jadi saudara, ya Yahweh, aku mengasihi rumah kediamanmu. Lah kalau rumahnya sendiri, bait Elohimnya sendiri, yaitu tubuh kita nggak dikasih, gimana dia mau mengasihi orang lain, saudara? Kasihi diri kita. Amin. Tubuh kita jaga. Saya nggak mau berjalan menuju ke dosa, karena saya punya keluarga yang akan saya jadikan diri saya contoh buat keluarga saya. Amin. Jadi artinya kita menjadikan diri kita, ibaratnya saudara, saya mau melakukan dosa, nah anak saya bisa negur dong. Seperti itu saudara. Jadi mari kita buat, aku mengasihi rumah kediamanmu. Dan yang kedua, dan tempat kediaman kemuliaanmu. Artinya tempat ini kediaman kemuliaannya Elohim. Jangan kotori dengan dosa, dengan amarah, dengan kebencian, dengan yang berhubungan dengan dosa. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dosa, stop. Maka rumah kita akan menjadi rumah yang menjadi rumahku itu istanaku, rumahku itu surgaku, rumahku itu samayimku, rumahku itu adalah benar-benar kenyamananku. Amin. Wis kita akan nyaman, saudara. Begitu masuk rasanya kok nyaman, betah. Kenapa ya kalau di sana kok betah saya? Nah, ini yang harus kita tahu, saudara. Kenapa yang membuat kita ini rumah betah? Nah, itu lingkup kecilnya mulai dari keluarga kita. Lingkup besarnya ya tempat kehilat kita. Terus dan itu semakin besar saudara. Karena kalau tidak betah dia akan pindah. Mesti orang kalau nggak betah dengan rumahnya mesti pindah rumah, saudara. Nah, hari ini kita belajar, jadikan rumah kita home sweet home, rumahku istanaku, maka kita akan nyaman tinggal. Sekali lagi, rumah orang benar pasti banyak harta benda. Amin. Pasti banyak kekayaan yang bisa diambil, yaitu kedamaian, kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, ada semua. Terlebih shalom dalam rumah kita. Sukses besar buat kita. Apa Yahweh bersama Yesus Masiah memberkati kita. Amin. Amin.